Pokoknya saya mau bikin tajuk Allah. Ya, bangunnya harus jam 00, senyum 41 kali, mandi pagi, paksain harus pakai pandan. Ya, paksain tahajud, paksain harus baca Quran. Orang yang baca Quran di bawah 12 juz, dia punya saldo di bank nggak pernah di bawah 1 M. Kalau dia bisa baca Quran 12 juz tiap malam, saldonya di bawah, nggak pernah di bawah 12 M, nggak pernah di bawah 10 M. Udah dipraktekin sama pembicara kita tadi malam. Jadi Bapak dan Ibu kalau tadi malam ikut, wow, luar biasa, ramenya luar biasa, dan rata-rata terkabul. Sama saya, Bapak dan Ibu, hari ini paksain Bapak dan Ibu, kalau memang hajatnya lemot, ulangi lagi ilmunya RDAY, lemot, ulangi lagi ilmunya RDAY, lemot, ulangi lagi ilmu RDAY. Tapi saya udah ulangin Pak Haji sampai 5 kali kok lemot bener. Nah, maksain deh bisa privat, karena kemarin kita privat di Megamendung, Puncak, Cipayung. Ada nggak yang ikut? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Jadi tadi malam, oh ikut, Ibu ikut. Yang di Megamendung, Puncak, ikut. Nah, tadi malam, Pak Haji, kenapa ya hajat saya lemot? Kalau begini saya nggak bisa ngelihat satu-satu. Bukan nggak bisa, butuh waktunya lama. Bisa 1 jam deh, tapi kan kasihan yang lain ya. Nah, kalau kita privat, kita bisa depan-depan. Oh iya, makasih. Bisa depan-depan berdua tuh, bisa ngelihat. Nggak taunya apa yang dia lemot. Di memeknya ada susuknya. Ya Allah. Kalau saya juara 1 kalau langsung lihat ke situ. Bisa aja Pak. Iya kan? Dengar kata siapa mbaknya? Dengar gak? Tadi malam? Enggak? Dengar, iya. Itu ada susuknya di memeknya. Nah, itu memang tugas saya. Iya, 1 saya melihat, 2 saya wow. Sudah pemain bola kali Pak Haji. Enggak, karena pada saat dia privat, memeknya mengkilap. Maka saya lihat, Mbak, kok memek kamu mengkilap? Oh, Pak Haji, memek aku ada susuknya. Ada banyak. 3. Susuknya berapa tuh? Hah? 3 katanya. 3, iya. Susuknya ada 3. Jadi itu memek kalau dimasukin pulen. Kan biasa kita kalau ngomong. Nah, tapi saran saya, Bapak dan Ibu praktekin dulu ilmunya RDAY. Kalau memang udah sekali kok ya lemot, 2 kali, paksain deh bisa privat. Paksain. Tapi kan privatnya kan terbatas ya. Jadi antri ya. Kayak besok pagi kita udah 7 orang, kita tinggal kurang berapa tuh? Kalau 15 orang kan berarti kurang 8 orang lagi. Tadi udah 7, mungkin masuk tadi 18 tuh. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu jangan kecewa dulu. Pak Haji, berarti aku mesti privat. Enggak, nih yang enggak privat juga banyak kok terkabul. Yang privat biasanya ada kis-kis tertentu yang karena memang masa lalu. Ya kan? Ya. Contoh, kalau dia privat, kenapa ya utangnya kok nggak lunas-lunas? Nah, karena privat kita lihat, oh, batang kontolnya banyak tai lalatnya. Berarti dulu kan waktu lahir dia di tempat sampah kan? Lahirnya di mana kalau tai lalatnya banyak? Nggak ketutupin. Nggak ketutupin. Iya, jadi tai lalatnya mesti ditolak bala dulu, ditutup sawan. Nanti utangnya lunas. Kalau begini emang bisa Pak Haji kelihatan. Ya susah kan? Banyak kan, kalau 1 gini gampang. Nah, ketiga. Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul, bisa gak praktekin ilmu RDAY yang udah ada di Al-Quran? Ayatnya apa tuh? Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak dan Ibu prasangka baik dulu sama Allah. Kan kita selama ini gak pernah prasangka baik. Apa tuh salah satunya? Kurang apa ya saya sama Allah, kurang apa ya? Enggak kurang, bos. Boro-boro, kalaupun kamu kurang, nanti Allah yang nyempurnain. Jadi kamu yakin aja. Kedua,
Kita suka batin dalam hati, sampai kapan ya begini, sampai kapan ya. Nggak boleh bilang sampai kapan. Kalau besok pagi bapak dan ibu terkabul, kenapa juga harus masih seminggu lagi? Ya. Nah, terakhir saya mau bapak dan ibu, gimana caranya bikin biar hajatnya terkabul besok pagi? Bisa gak bapak? Iya, bisa gak bapak dan ibu bikin takjub Allah dulu? Nanti Allah pasti bikin takjub bapak-bapak dan ibu-ibu. Salah satunya bikin takjub Allah apa sih Pak Haji? Bangun jam 00. Tidak ada loh Pak pengobatan dimanapun di muka bumi ini maksain gurunya ke muridnya harus bangun jam 00. Nggak ada. Namanya bangunnya seikhlasnya. Kalau gue nggak mau harus jam 00. Orang lo hajatnya maksa, maksud nggak gue paksa lo. Nah, jam 00. Harus senyum, harus senyum. Sebelum kakinya ke lantai turun, harus senyum. Berapa? 41 kali. Satu kali senyum 20 detik. Habis senyum, mandi, wajib mandi. Harus pakai pandan, harus pakai pandan. Kenapa sih Pak Haji kok saya harus pakai pandan? Karena bapak dan ibu alat kelaminnya wanginya nggak wangi pandan. Kalau anak kecil, ibu cek deh, anak kecil bayi deh. Itu kalau dia baru lahir, cium di alat kelaminnya. Mau laki mau perempuan dicium deh. Mau kontol mau mereka cium. Itu bau pandan. Atau anak ibu masih TK, itu dicium kontolnya memeknya bau pandan. Nah, tapi ibu sekarang coba cium kontol bapaknya, dicium. Bau dodol Garut. Kadang bau lempok. Aduh. Jadi bapak dan ibu boleh tes antara cucunya, alat kelamin cucu sama alat kelamin suaminya tercinta. Beda. Kalau beda apa sih Pak Haji? Anak kecil yang baru lahir, bahkan anak kecil yang belum akil balik, itu rezekinya nggak pernah putus. Apa aja yang dia mau pasti ada. Nah, mau saya karena bapak dan ibu udah kadaluarsa, baunya juga udah expired, udah stok lama. Gimana caranya supaya malaikat kita tipu? Malaikat kita tipu supaya malaikat rezekinya datang ke kita terus. Gimana caranya? Ya mesti mandi pandan. Gosok alat kelamin kita pakai pandan, gosok badan. Ya bahasanya kalau enggak ya, karena pandan mungkin mahal kali, harganya sebengkat mungkin miliaran, ya udah direndam aja sampai warna coklat baru ganti. Nah, mandi pandan Pak. Nanti malaikat kan kalau lewat bapak dan ibu, wow, wangi bayi. Pas lihat, wah, bayi guguk. Ya, banyak orang nanya, Pak Haji, kenapa sih tamu-tamunya dipaksa suruh mandi pandan, makan pandan, minumnya pandan? Bapak dan ibu lihat aja bayi-bayi kecil tuh kan wanginya pandan tuh, walaupun dia belum mandi belum apa, ngomongnya juga oe dicium-cium, mau karena wangi pandan. Tapi kalau udah tua kita di atas 40 tahunan, udah terkontaminasi sama kehidupan, kadang kita suka nakal. Yang tadinya kita pulangnya jam 5, kita pura-pura izin, bos, gue izin ya bos, pulangnya jam 2 ya bos, kepala gue pusing bos. Padahal enggak, kan nggak boleh. Kalau anak bayi kan nggak bisa nakal, makanya dia wangi pandan. Nah, supaya si malaikat rezekinya tuh menghampiri ibu dan bapak yang seusia saya, di atas 50-an, bahkan ada yang 60-an. Nah, bisa gak kita kelabu itu malaikat dengan mandi pandan? Oh bisa? Bisa bos. Pak Haji, berarti kalau aku besok mau kawin, apakah dia gadis apa enggak? Gimana caranya Pak Haji? Ya tadi dicium dulu memeknya, bawa pandan apa enggak? Gitu, cium dulu Eyang, coba dulu yang ayang, aku mau cium memek suruh Pak Haji. Kok bawa petasan yang? Tahu nggak petasan? Tahu. Iya. Sangit, sangit, karena banyak konslet.
nggak pernah di waxing bulunya, jadi bawa konslet. Enggak lah intinya. Pokoknya saya mau bikin tajub Allah. Ya, bangunnya harus jam 00, senyum 41 kali, mandi pagi, paksain harus pakai pandan. Ya, paksain tahajud, paksain harus baca Quran. Orang yang baca Quran di bawah 12 juz, dia punya saldo di bank nggak pernah di bawah 1 M. Kalau dia bisa baca Quran 12 juz tiap malam, saldonya di bawah nggak pernah di bawah 12 M, nggak pernah di bawah 10 M. Udah dipraktekin sama pembicara kita tadi malam. Jadi Bapak dan Ibu kalau tadi malam ikut, wow luar biasa, ramenya luar biasa dan rata-rata terkabul. Nah mau saya hari ini coba praktekin dulu ilmu RDAY yang ini, yang ringan-ringan dulu. Mandi pagi berat gak Bapak dan Ibu? Senyum, bangun tidur senyum, berat gak? Ya. Tahajud berat gak jam 00? Baca Quran tahajud bisa gak? Bisa. Jangan tahajudnya jam 2, jam 3, Pak Haji gak mau, jam 00. Harus jam 00. Beda Pak, tahajud jam 00 sama tahajud jam 3 beda Pak, jauh beda. Dari saldo aja beda udah. Saldo, kita main saldo aja. Nah, saya mau Bapak dan Ibu yang meratekin ilmu RDAY, paksain. Besok kita bisa umroh bareng. Mau gak ikut? Nah, gratis apa bayar? Gratis saja dah. Aku kemarin saya dapat gratis Pak. Iya, saya lihat soalnya kan tuh. Orang Ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu paksain. Aku kan nggak punya duit Pak Haji buat bikin paspor. Nanti dikasih dari RDAY. Satu paspor 2.700.000. Kasih 2. Aku mau berangkat sekeluarga boleh gak Pak Haji? Boleh. Anak aku 2, mantu aku 2, cucu aku 6. Boleh. Kebetulan saya lagi nyari tumbal. Oke, pokoknya saya mau bikin takjub Allah, paksain, bikin ibadah ekstrim. Kalau Bapak dan Ibu punya uang, boleh pakai sedekah ekstrim. Aku nggak bisa ibadah ekstrim, aku nggak bisa sedekah ekstrim. Ya apanya yang bisa? Yakinnya aja, boleh tes dah. Ya, jadi 3 ya. Yuk, yang mau nanya siapa? Bapak dan Ibu, ayo.